Assalamualaikum, Tabi pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Kopi ini sudah berbunga yang besar 2 kali, sedangkan yang bunga-bunga kecil sudah sekitar 3 kali, dan masih akan menyusul bunga-bunga kecil seperti ini. Ini adalah bunga sulaman, seperti yang di atas juga. Terlihat semua ruas dipenuhi oleh buah-buah atau bakal-bakal buah yang insya Allah akan sempurna dengan penanganan yang maksimal. Artinya kita memberikan perlakuan terhadap kopi ini mulai dari pemupukan, pengobatan atau penyemprotan, fungisidanya, kalsium. Nah seperti ini sudah kita semprot dengan kalsium. Terbukti bahwa walaupun sepertinya hitam dan tidak jadi, tapi ketika kita buka, ini sempurna bakal buahnya. Nah, ada beberapa memang yang tidak jadi, tapi itu hanya sedikit sekali. Dan ini sudah kita semprot dengan kalsium dan fungisida sebanyak 1 kali, kira-kira 1 minggu yang lalu, ketika ini habis barusan mekar. Ini bisa kita lihat, ternyata fungsi dan manfaat fungisida dan kalsium itu sangat baik sekali, di mana kalsium bisa memperkuat daya tahan buah terhadap cuaca yang dingin. Kemudian juga bisa memperkuat buah dari cuaca yang panas. Sedangkan fungisida berfungsi untuk membasmi daripada jamur yang menyerang bakal-bakal buah. Bakal buah yang diserang itu biasanya menghitam, bahkan sejak bunga menghitam itu nanti akan gugur bunganya. Nah, kita lihat di sini sempurna, semua jadi penuh, full. Nah, ini ada yang terserang. Kita lihat ini. Nah, ini hitam ini adalah terserang jamur. Ini bukan terbakar matahari, tapi terserang oleh jamur. Nah, inilah yang sangat merugikan daripada petani. Bahkan sampai 80% lebih banyak yang terserang seperti ini, mengakibatkan panen pada tahun yang akan datang berkurang sangat drastis sekali. Yang biasanya 1 hektar bisa menghasilkan 1,5 hingga 2 ton lebih. Karena penyakit ini menyerang, bisa hanya tinggal 10%-nya lagi. Bayangkan betapa banyak kerugian petani, namun belum banyak yang menyadari akan bahayanya penyakit jamur ini. Ya, ini sudah kita semprot. Nah, kita lihat, kita cari yang sudah terserang dari jamur. Nah, ini biasanya yang di bawah-bawah, di bawah daripada daun seperti ini, di bawah. Nah, ini biasanya ini tidak jadi buah. Nah, ini ya, ini karena kelembapan, kurang sinar matahari, udara lembab basah, sehingga jamur berkembang, mengakibatkan ini rontok. Kita lihat tersisa hanya 3 butir saja. Ini. Jadi yang sudah disemprot pun belum tentu itu akan bersih dari penyakit jamur ini. Namun paling tidak kita bisa mengurangi dampak dari serangan jamur ini. Jadi petani harus memahami bahwa penyakit kopi yang paling berbahaya itu adalah jamur. Jamur yang menyerang bakal buah dan juga bunga. Bahkan bunganya banyak yang tidak jadi. Jadi begitu bunga mekar, banyak yang istilah lokal sini disebut bunga terbakar.
Karena dia seperti terbakar kering, seperti terbakar matahari. Namun sebenarnya itu bukan terbakar, tapi jamur yang menghabisinya. Nah, ini yang disebut bunga terbakar. Padahal ini merupakan jamur. Sekali lagi jamur. Nah, ini jamur. Habis kan. Inilah kopi yang belum disambung atau masih lokal. Kita lihat bunganya seperti ini. 90% tidak menjadi buah. Kita lihat. Nah, ini sama sekali tidak ada yang jadi. Ini kita lihat lagi, walaupun ada penyulaman, tapi sudah terserang jamur. Nih, tidak ada yang jadi. Sehingga kopi yang tidak disambung kebanyakan gagal dalam panen. Kecuali pada saat terjadi kemarau yang panjang, itu agak lumayan hasilnya. Dimana musim seperti ini banyak hujan, kadang dalam 1 hektar hanya menghasilkan 1 hingga 2 kintal biji kering saja. Kalau yang disambung bisa 1 hingga 2 ton. Nah, seperti ini. Walaupun pemangkasan dan perawatan sama dengan yang disambung, namun dari segi hasilnya tentu sangat berbeda. Mengatasinya harus sejak sedini mungkin kita semprot dengan fungisida. Lebih baik yang sistemik fungisidanya untuk berjaga-jaga. Kalaupun tidak ada yang sistemik, yang kontak juga tidak masalah, untuk mengurangi dari serangan penyakit ini. Nah, ini seperti yang ini kita lihat. Kita lihat nih di bawah daun ini. Nah, nih, inilah mengapa naungan itu tidak diperlukan. Untuk di Indonesia tidak diperlukan. Ini akibatnya. Seperti ini. Buahnya kurang karena rontok terserang jamur. Jamur ini menyerang mulai dari tangkai bunga, tangkai buah, buahnya, bunganya, daunnya, bahkan sampai ranting dan batangnya bisa diserang oleh jamur. Nah, kita lihat yang sudah dipangkas. Yang sudah dipangkas tidak seberapa rimbun. Seperti ini penampakannya. Sepertinya 80% ini jadi buah. Nah, kita lihat yang ini menghitam. Ketika kita buka, bim salah bim. Nah, jadi ini jadi buah seperti ini. Jadi itulah untuk pencegahannya, yaitu dengan pemangkasan, kurangi atau buang segala naungan seperti ini. Kita buang sama sekali karena tidak ada fungsinya untuk di daerah Lampung Barat. Kemudian setelah dipangkas, ini akan mengurangi penyakit jamur. Kita semprot dengan kalsium untuk mempertahan agar batang, buah, daun itu tahan terhadap cuaca yang sering hujan, dingin, juga tahan terhadap panas matahari, terik matahari, tidak mudah terserang penyakit, dalam istilah ilmiahnya fisiologis, atau penyakit yang timbul akibat dari cuaca yang buruk, baik itu hujan terus ataupun panas yang terlalu tinggi. Kemudian selain kalsium, kita juga semprot dengan fungisida. Boleh dicampur kedua itu. Fungisidanya kalau bisa yang sistemik. Sistemik itu artinya dia bisa meresap ke dalam tanaman ini dan bisa melindungi seluruh tanaman ini, mulai dari batang, daun, hingga akarnya dari fungisida. Itu sistemik. Kalau kontak itu artinya mana yang terkena semprot, itulah yang akan terlindungi dari penyakit. Jadi seperti itu. Dan kemudian jamur buah dan bunga ini banyak menyerang pada tanaman lokal yang belum disambung. Kenapa? Karena
tanaman yang belum disambung, belum mempunyai kekebalan atau kekebalannya kecil terhadap serangan jamur. Baik, pemirsa, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jayalah petani kopi, hidup selalu Kopista Indonesia.